Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel saya PS 23139 Nazri Zikriansa. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Pemasaran, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penempatan harga, promosi, serta distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Pasar, ada target dan bukan target. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu nilai. Konsumen membeli produk yang menawarkan nilai terbaik, perbandingan manfaat produk dengan biayanya. Lalu, bila menyangkut pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya, manfaat menyangkut fungsi produk dan kepuasan emosional yang dihubungkan dengannya. Pembeli yang puas akan memahami bahwa manfaat berasal dari pembelian melebihi biayanya. Jadi nilai sama dengan manfaat per biaya dibagi. Poin selanjutnya yaitu lingkungan pemasaran. Setiap program pemasaran harus mengakui 5 faktor luar yang terdiri dari lingkungan eksternal perusahaan dan mempengaruhi program pemasarannya dengan mengakui adanya peluang atau ancaman. Ada 3 poin lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan politik dan hukum, dan yang kedua lingkungan sosial dan budaya, dan yang ketiga lingkungan teknologi, dan yang keempat lingkungan ekonomi, dan yang terakhir lingkungan persaingan. Dari semua lingkungan itu termasuk hal yang dasar, penting. Kemudian ada nilai pemasaran. Konsumen membeli produk yang menawarkan nilai terbaik, perbandingan manfaat produk dengan biaya. Bila menyangkut pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka. Manfaat menyangkut fungsi produk dan kepuasan emosional yang dihubungkan dengan pembeli yang puas akan memahami bahwa manfaat berasal dari pembelian melalui biayanya. Dan ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pemasaran, karena ada komponen-komponen penting yang wajib masuk di dalamnya. Dalam pemasaran rencana atau rencana pemasaran ini, fokus utamanya tidak hanya pada diri sendiri, tapi ke orang lain. Namun juga harus mencakup data lawan perusahaan, produk apa yang diinginkan konsumen, dan mengenai kelebihan serta kelemahan bersaing yang bisa dimanfaatkan. Jadi harus tahu tujuan kita dulu buat pemasaran. Manajer pemasaran tergantung pada 4 komponen dasar dalam pemasaran atau strategi pemasaran, yaitu pertama ada produk. Pemasaran dimulai dengan produk-produk sampai dengan barang, jasa atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi kita harus membuat produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Enggak membuat produk dulu yang banyak tapi enggak laku. Jadi kita harus melihat dari para konsumen yang diinginkan, yang dibutuhkan di lingkungan itu apa. Dan yang poin kedua yaitu penetapan harga. Adalah strategi menyeleksi harga yang paling tepat untuk menjual produk. Jadi kita harus tahu konsumen, semisal di daerah ini pasarnya kita harus tahu perekonomian di daerah tersebut oleh konsumen. Terus menetapkan harga yang pas buat para konsumen, nggak terlalu mahal, dan kita harus tetap mencari keuntungan dari produk tersebut. Dan yang ketiga ada distribusi. Distribusi adalah semua kegiatan distribusi berhubungan dengan membawa produk dari produsen ke konsumen. Itu paham kan maksud saya? Dan yang keempat adalah promosi, yaitu teknik mengkomunikasikan informasi tentang produk dan juga mencakup periklanan dalam promosi itu. Ada 4. Iklan.
Iklan merupakan bentuk komunikasi non-pribadi yang digunakan untuk membujuk atau memberi informasi calon pembeli mengenai produk pihak yang bersangkutan. Iklan ini ada beberapa media, bisa dari TV, surat kabar. Sekarang juga banyak sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, ada tele, banyak. Dan itu bisa menjadi sarana buat periklanan, tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Dan yang dua, ada penjualan langsung. Banyak produk yang lebih baik dipromosikan melalui penjualan langsung kepada pembelinya. Misalnya kayak penjualan orang ke orang. Penjualan langsung dilakukan untuk barang industri. Ketika suatu perusahaan membeli dari perusahaan lainnya, agen pembelian dan orang lain yang membutuhkan bantuan teknis dan informasi secara detail biasanya kepada perwakilan penjualan perusahaan. Lanjut ya, yang poin ketiga. Tadi poin kedua ada penjualan langsung, yang ketiga ada promosi penjualan. Biasanya barang yang relatif murah seringkali dipaksakan melalui promosi penjualan, yang biasanya berupa bujukan langsung pada pembelinya, kayak tawar-menawar, semisal di pasar gitu. Kayak tawar-menawar, promosi terhadap penjual dan pembeli. Dan poin keempat, ada hubungan masyarakat. Semua bentuk komunikasi yang bertujuan untuk membentuk citra yang baik sebuah perusahaan, termasuk ke dalam hubungan masyarakat. Usaha yang dilakukan bertujuan untuk membangun sikap positif terhadap organisasi dan konsumsional. Jadi kita harus mempunyai hubungan yang baik terhadap masyarakat agar produk kita kayak laris, berkembang. Faktor yang menentukan perilaku konsumen. Perilaku konsumen mengacu pada pemilihan, perolehan dan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Berikut faktor-faktornya. Poin pertama, ada faktor psikologi. Ada 4 faktor psikologi utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Ini adalah persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Motivasi adalah tingkat motivasi juga mempengaruhi perilaku pembeli pelanggan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis, dan kebutuhan sosial, dan lain sebagainya. Sifat persyaratannya adalah beberapa lebih mendesak, sementara yang lain kurang mendesak. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motiv ketika yang paling mendesak untuk memimpin individu untuk mencari kepuasan. Persepsi. Memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di dunia disebut persepsi. Ada 3 proses persepsi yang berbeda, yang merupakan perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Terus selanjutnya ada keyakinan dan sikap. Klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda. Karena keyakinan dan sikap semacam itu membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, sehingga pedagang tertarik pada mereka. Dan poin selanjutnya ada faktor pribadi. Tadi psikologi. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi. Ada beberapa poin: gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Dan ada faktor-faktor budaya. Tadi faktor pribadi, dan yang A faktor psikologi. Selanjutnya faktor-faktor budaya. Perilaku konsumen marah terpengaruh oleh faktor budaya. Misalnya budaya pembeli, yaitu pada dasarnya budaya adalah bagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab utama dari setiap orang memutuskan suatu pembelian barang. Subkultur yaitu setiap budaya memiliki subbudaya yang berbeda, misalnya agama, kebangsaan, wilayah geografis,
ras, dan lain-lain. Kelompok pemasaran dapat menggunakan kelompok-kelompok ini, yakni menyegmentasikan pasar dalam beberapa porsi kecil. Misalnya, pemasar dapat merancang produk sesuai dengan kebutuhan kelompok geografis tertentu. Dan ada kelas sosial. Setiap masyarakat memiliki semacam itu. Kelas sosial penting untuk pemasaran karena perilaku pembelian orang dalam kelas sosial tertentu adalah serupa. Dan yang terakhir adalah faktor sosial. Faktor ini adalah faktor yang paling penting. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Contoh faktor sosial adalah kelompok referensi, warga, peran, dan status. Demikian itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi pemasaran ini. Jika ada salah kata dan ada benarnya juga, itu jika ada salah kata datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.